Shalom Bapak Ibu, ini adalah video cuplikan tim misi penginjilan dan pembangunan gereja Yayasan Kasih Anak Terang Bangsa atau YKATB. Tim misi yang Tuhan percayakan untuk saya pimpin melalui sebuah doa dan penglihatan pada tanggal 31 Desember 2017 saat ini menjadi tim misi terekstrim di Indonesia, karena kami memasuki wilayah pedalaman Indonesia yang sulit dijangkau, bahkan belum pernah terjangkau dengan berjalan kaki. Bahkan kami pernah berjalan kaki 9 hari saat misi di suku Tawana, Sulawesi Tengah. Medan yang kami tempuh dalam misi penginjilan ini sangatlah berat, melewati hutan, gunung, dan lembah. Bahaya binatang berbisa dan binatang buas. Kami juga melewati sungai-sungai yang arusnya cukup deras. Bahkan beberapa kali beberapa anggota tim nyaris terseret arus sungai yang begitu kuat. Kami sadar semua risiko bahaya di depan kami dalam setiap perjalanan misi. Bahkan saya pribadi beberapa kali diancam mau dibunuh, bahkan harus menjalani sidang adat dan dilaporkan ke polisi karena dianggap melanggar adat. Tapi puji Tuhan, Tuhan Yesus selalu menjaga, melindungi kami sebagai duta kerajaannya dalam memberitakan Injil. Selain berjalan kaki, kami juga menggunakan sepeda motor melewati jalan-jalan yang rusak parah, dan beberapa kali motor terpaksa kami tinggal karena mengalami kerusakan yang cukup parah, dan akhirnya perjalanan kembali harus dilanjutkan dengan berjalan kaki. Kami juga menggunakan jeep off-road untuk menembus beberapa lokasi di pedalaman Sulawesi Barat. Di beberapa wilayah yang banyak sungainya seperti Kalimantan, Sulawesi Tengah, dan Papua Nugini, kami menggunakan perahu Katingting dan perahu Johnson untuk menembus satu lokasi. Bahkan pernah sampai 6-8 hari di pedalaman Kalimantan dan Pegunungan Bintang, Papua, menggunakan perahu yang kecil ini. Untuk menjangkau suku-suku yang ada di atas gunung, kami mencarter pesawat perintis jenis Pilatus kapasitas 7-seater 750 kg dan helikopter TNI. Ketika kami menuju ke suku Yali, Papua, puji Tuhan kami adalah penginjil pertama Indonesia yang menginjakan kakinya di suku Yali, Papua. Dalam setiap misi penginjilan di seluruh pedalaman Indonesia, begitu banyak suku-suku yang masih primitif dan terbelakang sekali. Puji Tuhan, Tuhan utus kami untuk menolong, membantu, dan menjangkau suku-suku ini dengan Injil dan kebenaran firman Tuhan. Shalom. Di setiap dusun dan desa yang kami kunjungi, kami selalu mengadakan ibadah KKR meskipun jalan kaki berhari-hari, dan kadang tiba di satu desa, kami istirahat hanya 1-2 jam dan langsung ibadah. Tapi puji Tuhan, lawatan Tuhan luar biasa, terjadi kelepasan, kesembuhan, mujizat, dan pertobatan dalam setiap ibadah. Karena Tuhan hadir dalam satu ibadah, tidak melihat gedung gerejanya, tapi Dia melihat adakah kerinduan dan rasa lapar untuk mencari Dia. Semua karena anugerah Tuhan, ratusan orang boleh percaya kepada Tuhan dan menyerahkan hidupnya untuk dibaptis.
Dalam setiap misi lewat tangan para donatur 1-3 ton yang terdiri dari Alkitab, pakaian layak pakai, obat-obatan, vitamin, snack bagi anak-anak, sembako dan alat penerangan selalu kami salurkan bagi setiap desa dan dusun di mana kami melayani. Sebagai hamba Tuhan misi, kami tidur sering di tengah hutan, di dalam goa, pakai tenda, dan tidur di hotel banyak bintang. Setiap mau mandi, puji Tuhan, Tuhan siapkan kamar mandi terluas di dunia alias sungai. Dan kalau mau ke belakang, kami harus cari lahan masing-masing, gali sendiri dan tutup sendiri. Kami makan juga masak sendiri, dan jujur selama jadi hamba Tuhan misi, hampir semua binatang sudah saya makan, dari ulat sagu, cacing, ular, tikus, monyet, buaya, keong umang, dan masih banyak lagi. Mau? Ada ribuan gereja di pedalaman yang rusak parah, bahkan ada yang seperti kandang hewan. Ada ribuan yang hanya sanggup beribadah di rumah jemaat dan di pekarangan rumah. Bahkan ada cukup banyak gembala hamba Tuhan yang hidup di dalam kekurangan. Tapi puji Tuhan, lewat YKATB saat ini sudah lebih dari 200 gereja boleh direnovasi dan dibangun. Bahkan ada yang dari pondasi, dari yang tidak layak menjadi layak, bahkan ada beberapa yang cukup megah. Bahkan YKATB saat ini juga sudah membantu untuk membuka lahan ladang pertanian peternakan bagi jemaat dan gembala. Dan bagi mereka yang tinggal di atas gunung, YKATB membangunkan satu rumah di lokasi yang sudah ditentukan, bahkan rumah bagi pastori dan bagi gembala. Mari terus dukung dalam doa dan dana bagi tim misi YKATB agar visi misi 1000 gereja di seluruh pedalaman Indonesia dapat tercapai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.